Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmatul Izzati. Kali ini saya akan membahas mengenai tata cara pemeriksaan pajak, yaitu lanjutan video sebelumnya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan pajak. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pembahasan dengan tim Quality Assurance. Tim Quality Assurance ini merupakan tim yang dibentuk oleh DJP dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tugas dari tim Quality Assurance ini yaitu yang pertama, membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kedua, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Dan yang terakhir yaitu membuat risalah tim Quality Assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada poin B dan bersifat mengikat. Selanjutnya adalah penandatanganan hasil pemeriksaan. Pemeriksa pajak melalui kepala unit pelaksanaan pemeriksaan memanggil wajib pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara yang pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir. Yang kedua, membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengembalian dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen yang paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Selanjutnya, pembatalan hasil. Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pertama penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Selanjutnya, pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak. Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak ini untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Hasil pemeriksaan ulang mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Hasil pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Pemeriksaan ulang dihentikan dengan membuat LHP sumir dan kepada wajib pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut. Hasil pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai rugi fiskal. Keputusan mengenai rugi fiskal digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya. Baiklah, sampai di sana materi
pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.